Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia dari kelas 2C akan membacakan surat Al-Infitor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zassama'u fatarat wa izal kawakibu tasarat wa izal biharu sujjirat wa izal kuburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukazzibuna biddin wa innal alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im alal araiki innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim alal yaslaunaha yaumaddin wa ma anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Halo sahabat Dira, bagaimana kabarnya puasanya? Tetap semangat ya, harus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa Nabiullah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad bin Abdillah dan juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir kiamat kelak. Sahabat Dira, kita tahu bersama para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membela agama Islam ini pada bulan Ramadan terkhususnya. Ada suatu kejadian yang mana mengharuskan mereka mengorbankan harta, jiwa, bahkan nyawa mereka membela agama Islam. Tahukah apa itu? Ya, peperangan Perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada bulan suci dan mulia, bulan Ramadan. Haus, panas, terik. Namun karena agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini, akhirnya mereka pun rela mengorbankan harta mereka, raga mereka, bahkan nyawa mereka pun ikut dipertaruhkan demi membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini, agama Islam, di bulan suci dan mulia, bulan Ramadan. Sungguh mulia mereka, terangkat derajatnya. Nah, kita pada bulan Ramadan ini sudah mudah, maksudnya tidak lagi berjuang sama seperti para sahabat berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengorbankan nyawanya. Kita hanya berperang melawan hawa nafsu, dan itu peperangan yang terbesar sebenarnya, memperangi hawa nafsu kita, di mana hawa nafsu kita mendorong untuk kemaksiatan. Pada bulan Ramadan ini kita dihentikan, tidak boleh lagi mengerjakan maksiat. Nah,
Sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci dan mulia Ramadan dengan penuh keikhlasan, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni. Bulan penuh maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Ramadan, kenapa? Karena secara bahasa Ramadan sendiri itu artinya membakar. Kita tahu bersama, kalau misalkan biasanya di bulan Ramadan, terkhususnya sekarang ini kan, kita rasakan sendiri bagaimana teriknya, panasnya bulan Ramadan. Nah, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasannya dikatakan Ramadan agar menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan sesuai sabda yang tadi. Namun banyak di antara orang-orang yang tidak mengetahui syariat ini. Mereka hanya mengikuti perkembangan zaman, di mana masyarakat sekitarnya berpuasa dan akhirnya dia hanya ikut saja. Jangan sampai seperti itu ya. Kita harus diniatkan untuk mengharapkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tetangganya, teman sekitarnya, mereka puasa. Akhirnya saya ikutan puasa. Bahkan mungkin mereka tidak penuh puasanya. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala puasanya, melainkan rasa lapar dan haus. Sahabat Dira, kalian harus menjaga niat ini, menjaga niat berpuasa, jangan sampai termasuk dari sabda Rasulullah yang tadi. Oke, sahabat Dira yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sesuatu hal itu akan terasa sangat apabila hal tersebut sudah tiada. Nah, di bulan suci dan mulia ini jangan sampai kita kehilangan kesempatan tersebut. Kita merasakan, aduh, waktu tadi bulan Ramadan sesal, kurang banyak amalan. Jangan sampai. Bagaimana caranya? Caranya dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya amal ibadah yang kita banyakkan, namun juga kuantitasnya, bukan hanya kualitas. Bukan hanya kuantitasnya saja, bukan hanya amalan yang kita perbanyakkan, melainkan kualitasnya, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Niatnya bukan hanya ujub pamer. Wah, aku ini loh ibadahnya banyak di bulan puasa. Bukan hanya seperti itu. Bahkan jangan sampai kita dihapuskan pahalanya karena iri, karena riya. Karena riya, mengharapkan ridho bukan dari Allah, melainkan mengharapkan pandangan manusia. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Sahabat Dira yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan suci dan mulia ini, bulan suci Ramadan, ada 2 kesehatan yang mana kesehatan ini akan meningkat. Apa saja itu? Kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Kesehatan fisik kita semakin kuat dan juga kesehatan rohani. Dan yang paling penting bukan hanya kesehatan jasmani ini, melainkan kesehatan rohani kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tahu kesehatan itu dilihatnya hanya dari jism atau tubuh. Tubuhnya kita lihat sehat, dia kuat. Namun ada lebih dari kesehatan jasmani tersebut, yaitu kesehatan rohani, kesehatan qalb, kesehatan
hati, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang hati ini, idza sholahat sholahat jasada kulluh wa idza fasadat jasada kulluh. Apabila baik segumpal darah ini, mudghah ini, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya pun akan baik. Namun apabila segumpal darah mudghah ini buruk, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya pun buruk. Ala wahya qalbuh, dan itu adalah hati. Jadi kita harus menjaga rohani kita ini, hati kita ini. Dengan bagaimana? Dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengharapkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Niat ikhlas, bukan ujub dan pamer. Memperbanyak tilawatil Quran, memahami maknanya, dan bersedekah. Di mana mungkin sebelum datangnya bulan suci nan mulia ini mereka jarang sekali bersedekah. Namun setelah datang bulan Ramadan dan mengetahui banyak kemuliaan-kemuliaan pada bulan suci Ramadan ini, akhirnya pun mereka menyedekahkan apa yang mereka miliki tanpa hitung-hitung mungkin. Nah, sahabat Dira juga jangan ketinggalan. Mungkin misalkan apabila kalian membaca Al-Quran, tidak kuat membaca Al-Qurannya, akhirnya dengan amalan yang lainnya, yaitu salah satunya tadi bersedekah, kasih minum orang yang sedang membaca Al-Quran, kasih makan mereka yang sedang membaca Al-Quran, tilawatil Quran, agar kalian pun mendapatkan pahala apa yang mereka kerjakan. Jangan sampai seperti yang disampaikan di awal, mereka menyesal karena tidak optimal dalam mengerjakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan. Dan juga pada bulan suci Ramadan ini kita ketahui kesehatan jasmani kita pun semakin sehat. Orang-orang barat, orang-orang non-muslim, mereka mencari apa sih, kenapa kaum muslimin pada bulan Ramadan melaksanakan puasa sebulan penuh? Apa manfaatnya? Apa keistimewaannya untuk tubuh? Apakah ada ataukah hanya melaksanakan amal ibadah belaka? Akhirnya pun mereka teliti, dan salah satu keistimewaan bulan puasa untuk kesehatan jasmani adalah mengontrol gula darah dan mengurangi resistensi insulin pada diri manusia. Data ini ada pada mereka apabila 12 jam melaksanakan puasa dan 12 jam berbuka, itu sangat bagus untuk mengontrol gula darah. Nah, orang-orang barat saja seperti itu mencari apa sih kelebihannya. Kita kaum muslimin harusnya juga lebih semangat lagi. Namun dengan satu catatan tadi, bukan mengharapkan kesehatan jasmani belaka, melainkan lebih dari itu semua. Kesehatan jasmani rohani kita dapatkan dengan syarat mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama dan paling penting. Jangan sampai kita mengharapkan kesehatan jasmani dan akhirnya kita lupa dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melihat amal ibadah kita diperbaiki, namun kita lupa mudghah tadi, hati yang tadi. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita harus mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Dira, mungkin sekiranya yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa subscribe Al-Falah Cirebon Channel,
dan juga like and komennya ya. Di bawah komentar jangan lupa dikomentari bagaimana pendapat kalian tentang dirosah Ramadan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah